Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Supiani pada digitalclass.id. Pelatihan kita kali ini yaitu optimalisasi pelaksanaan P5 di satuan pendidikan. Pada pertemuan yang kelima kali ini kita akan membahas bagaimana kita melakukan asesmen dan melaporkannya di pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang keempat, kita sudah membahas seperti apa sih asesmen yang kita lakukan, bisa menggunakan rubrik, bisa menggunakan lembar observasi, ada nanti hasil-hasilnya akan kita koleksi, akan kita dokumentasikan kegiatannya. Dalam bentuk ada 3 ya, nanti ada jurnal pendidik. Jurnal itu adalah isinya dokumentasi kumpulan pikiran, pemahaman, penjelasan tentang ide-ide yang nantinya di sana kita bisa melihat seperti apa perkembangan si peserta didik kita. Ini nanti akan membantu kita saat kita melakukan evaluasi dan melakukan penilaian terhadap peserta didik kita tadi. Ya, jadi ada beberapa prinsip saat kita menyusun jurnal. Yang pertama menunjukkan perkembangan, kemudian menjadi alat refleksi yang secara berkala, dan yang ketiga adalah bahwa jurnal itu merupakan observasi yang berkelanjutan. Jadi dari catatan-catatan yang kita buat, kita bisa melihat karena catatan itu merupakan hasil pengamatan kita dalam mendampingi mereka melakukan kegiatan proyek ini. Kemudian ada yang bagian kedua, yaitu dokumen yang kedua adalah portofolio. Kalau tadi jurnal ada catatan guru, kalau portofolio adalah dokumennya si siswa. Jadi di sini berisi hasil penilaian, penghargaan, karya siswa dalam bidang tertentu yang menunjukkan hasil perkembangan dia dari kurun waktu tertentu. Ya, jadi nanti pada akhir periode portofolio nanti akan menjadi referensi dan kita diskusikan ya. Jadi nanti peserta didik bisa memilih kalau jurnal kita yang membuat, kalau portofolio adalah siswa. Jadi untuk menentukan mana karya-karya yang mereka yang akan dijadikan sebagai portofolio, juga siswa tadi yang akan menseleksinya. Ini kalau misalnya ada perlu diperbaiki, ya, yang sudah diperbaiki nilainya bagus akan dimasukkan di dalam lembar portofolio, yang mungkin kurang bagus akan di delete. Jadi hasilnya akan lebih maksimal seperti itu. Ya, jadi nantinya pada akhir periode portofolio ini akan menjadi referensi diskusi antara si guru dengan siswa tadi, kemudian yang nanti inilah yang akan kita laporkan kepada orang tua siswa. Prinsip-prinsip penyusunan portofolio yang pertama ini dilakukan oleh siswa. Ya, portofolio dilakukan oleh siswa merupakan hasil kerja yang menunjukkan kemampuan anak secara jelas. Hasil kerja anak intinya. Kemudian sebagai alat refleksi kita secara berkala menunjukkan perkembangan ya, dari hari ke hari, oh ternyata ada peningkatan, ada penurunan, jadi ada perkembangannya. Kemudian dikerjakan dengan bimbingan. Jadi yang membuat portofolio itu siswa. Kita paling bisa membantu memberikan masukan-masukan, kritik yang membangun seperti itu. Oke, yang ketiga itu adalah rubrik, dan di pertemuan yang lalu sudah kita tayangkan rubrik itu seperti apa, nanti bisa dilihat lagi di pertemuan 4. Kemudian untuk rubrik ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa harus punya kriteria dan tingkat kualitas performanya. Jadi deskripsinya juga harus jelas yang membedakan antar tingkatan. Antara berkembang dan belum berkembang harus ada, antara belum berkembang dengan mulai berkembang harus ada perbedaannya. Jadi kelihatan yang ada perbedaan yang jelas di masing-masing tingkatan. Kemudian dokumen proyek ini kan kita rubrik ini merupakan sebuah dokumen. Kemudian tipenya berupa tipe aktivitas ya. Jadi kita bisa melihat seperti apa perkembangannya. Kemudian saat menyusun rubrik kita harus bisa memberdayakan atau kita bisa melibatkan siswa. Harapannya pertama, siswa tahu apa yang mau dinilai saat dia melakukan proyek. Kalau dia udah tahu penilaiannya seperti apa, dia akan lebih memahami nanti saya seperti ini.
Nah, seperti itu. Jadi kalau dia sudah tahu, oh ini nanti yang akan dinilai, itu yang akan dikuatkan dia. Jadi seperti itu ya. Kemudian pengolahan. Jadi untuk pengolahan hasil asesmen itu dokumennya akan dibuat. Jadi intinya untuk melaporkan asesmen itu kita menggunakan apa ya? Dokumennya harus informatif tapi tidak membebankan guru. Untuk itu kita perlu namanya menyusun rapor project. Di sini ada prinsip-prinsip merancang rapor project. Yang pertama, rapor project itu bersifat informatif dalam menyampaikan perkembangan peserta didik. Namun tidak harus merepotkan. Ini tadi yang dia harus informatif tapi dia sederhana saja, tidak perlu merepotkan pengerjaannya bagi guru ya, seperti itu. Jadi harus menunjukkan keterpaduan ya. Kita harus bisa melihat seperti apa performa siswa dari masing-masing dimensinya. Kemudian tidak menjadi beban administrasi yang berat bagi guru dan kompetensinya utuh ya. Penilaian dalam rapor project ada memadukan pengetahuan, sikap dan juga keterampilan. Jadi mudah tapi informatif. Guru tidak menjadi terbebani. Ini salah satu contoh lapor projectnya. Kalau misalnya ada 4 project, nanti di halaman depan ini akan ada nampak 4 rapor projectnya. Kalau ada 4 project ya. Kalau misalnya ada 3 seperti itu. Kemudian di setiap masing-masing project akan ada nanti penilaian masing-masing capaian di sub elemen masing-masingnya seperti apa. Jadi sekarang kita lanjut mengenai bagaimana melaporkan. Tadi sudah kita sampaikan bahwa untuk membuat rapor project itu tidak perlu, harus informatif tapi tidak harus membebani beban administrasi. Jadi kita gunakan sebuah aplikasi sederhana saja menggunakan Excel. Jadi seperti ini tampilannya, ini rapor project. Nanti ada input data. Input data ini terdiri dari input data sekolah dan data siswa serta input deskripsi projectnya. Kemudian untuk project ini masing-masing project ini misalnya ada 3 ya. Misalnya kita harus input dulu input sub elemennya, kemudian siapa fasilitatornya, baru nanti di sini kita input nilai projectnya. Nah, seperti apa? Begitu juga kalau misalnya SD cuma 2, isi aja 2. Kalau SMP 3 ya 3 isi, seperti itu ya Bapak Ibu. Baru nanti outputnya itu baru ini ya. Jadi kita buka satu-satu data sekolahnya seperti apa, tinggal diisi data siswanya, siapa namanya, bla bla bla, nomor induk dan seterusnya. Kemudian nanti ada input deskripsi projectnya, ini nama projectnya apa, tujuan, topik dan seterusnya, seperti itu. Kemudian tadi ini masing-masing project ada kita input sub elemennya dulu, kita input sub elemennya, elemen dan sub elemennya seperti apa, dimensinya seperti apa. Baru kalau sudah diisi, input juga nama fasilitatornya, siapa aja. Kemudian baru kalau kita mau menginput nilai, baru dari Ibu Sri Hatni memberi nilai seperti apa, Fitriani seperti apa, Bapak Kanang seperti apa. Nanti kalau sudah diisi semuanya ini, outputnya berupa ini rapor yang tadi halaman depan ya, halaman depan seperti ini. Kemudian ada di lembar kedua itu masing-masing projectnya ya, masing-masing projectnya akan kelihatan. Ini misalnya hijau sekolahku, apa saja dimensinya dan sub elemen apa yang dikembangkan serta pencapaiannya seperti apa, dan juga ada catatannya. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.